berguna untuk kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Video ini berkaitan dengan materi modul 6 tentang anak dengan gangguan belajar, khususnya disleksia yang terjadi pada anak usia sekolah dasar, serta bagaimana penanganan yang tepat terhadap kondisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewi Arini, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6, UPBJJ Majene. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Mukarramah SPD MPDGR selaku tutor mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Observasi ini saya lakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 pukul 8 sampai dengan 8.45. Lokasinya ada di SD Impres Tobo 1. Siswa yang menjadi subjek pengamatan saya adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, duduk di kelas 2. Sebut saja namanya Y. Secara fisik, Y tampak sehat dan aktif. Ia mudah bergaul dengan teman-temannya dan cukup responsif ketika diajak berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa Y memiliki kecerdasan yang normal secara umum. Namun, dalam kegiatan membaca dan menulis, ia menunjukkan hambatan yang cukup signifikan. Pada saat observasi berlangsung selama 45 menit, kelas sedang melaksanakan kegiatan membaca dan menulis. Guru meminta siswa untuk membaca dan menyalin catatan dari papan tulis. Ketika kegiatan berlangsung, saya mengamati bahwa siswa Y belum mampu mengenali huruf alfabet secara mandiri. Ia hanya bisa mengikuti jika guru mengeja setiap huruf satu persatu untuknya. Dalam kegiatan menulis, ia sangat lambat dan sepenuhnya bergantung pada panduan guru. Selama 45 menit, ia hanya mampu menyelesaikan penulisan baris pertama saja. Saya juga mengamati bahwa Y sering kesulitan membedakan huruf seperti huruf M dan N serta huruf B dan D. Perhatiannya juga mudah teralihkan. Ia sering melamun, memperhatikan teman, bahkan bermain di tengah jam pelajaran. Setelah melakukan pelajaran, ia juga akan kelihatan lelah. Namun yang menarik, ketika guru bertanya secara lisan, ia mampu merespon dengan cukup baik. Ia aktif berbicara dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Inilah yang memunculkan dugaan kuat adanya gangguan disleksia. Disleksia bukan hanya sekedar masalah membaca, melainkan hambatan yang bersifat spesifik pada pemrosesan bahasa di otak, bukan pada kecerdasan umum. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, disleksia adalah gangguan belajar secara spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Adapun gejalanya yaitu kesulitan mengenali dan membedakan huruf, seperti huruf M dan N. Membaca dengan sangat lambat dan terputus-putus meskipun sudah berulang kali belajar. Belum mampu membaca kata secara mandiri dan menghubungkan huruf dengan bunyinya. Kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. Kesulitan mengingat urutan sesuatu. Sangat lambat dalam menulis dan kalimat yang ditulis tampak tidak beraturan. Yang sangat penting untuk kita garis bawahi adalah disleksia bukan berarti anak itu malas, bodoh, ataupun tidak mau berusaha. Siswa dengan disleksia memiliki kecenderungan yang normal, bahkan kemampuan verbal dan sosial Y tergolong baik. Ini membuktikan bahwa disleksia bukan soal kecerdasan, melainkan tentang perbedaan cara kerja otak dalam memproses bahasa tertulis secara neurologis. Otaknya bekerja dengan jalur yang berbeda. Kemandirian belajarnya. Ia sangat bergantung pada bimbingan guru dan tidak dapat memulai maupun menyelesaikan tugas tanpa panduan langsung dari gurunya. Motivasi belajarnya pun tergolong sedang. Ia lebih termotivasi pada kegiatan verbal dan bermain daripada kegiatan membaca dan menulis. Sesekali ia tampak frustasi saat ia tidak bisa mengimbangi teman-temannya saat menulis. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini dapat semakin menghilangkan tingkat kepercayaan diri dan semangat belajarnya. Akan tetapi, ia memiliki kemampuan verbal, komunikasi, dan interaksi sosial yang baik, yang nantinya akan menjadi kekuatan besar yang dapat kita manfaatkan dalam proses intervensi. Berdasarkan hasil observasi ini, ada beberapa strategi penanganan disleksia yang dapat diterapkan pada siswa Y.
Yang pertama, latihan membaca bertahap, di mana dimulai dari pengenalan huruf satu persatu, kemudian kata per kata, hingga kalimat sederhana yang dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Yang kedua, metode multisensor, di mana guru mengajarkan huruf tidak hanya melalui tulisan, tetapi juga dengan melihat gambar huruf, mendengar bunyinya, dan menulis di pasir. Ini membantu otak siswa memproses informasi melalui berbagai jalur indera sekaligus. Yang ketiga, kartu kata bergambar, di mana guru menggunakan kartu yang menghubungkan simbol huruf dengan gambar nyata agar lebih mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Yang keempat, pemberian waktu ekstra, di mana guru tidak memaksakan kecepatan. Siswa berhak mendapatkan waktu lebih panjang untuk mengerjakan tugas membaca dan menulis tanpa tekanan untuk mengimbangi teman-temannya. Yang kelima, pemanfaatan teknologi bantu dengan menggunakan aplikasi text to speech atau aplikasi belajar membaca interaktif sebagai media belajar yang lebih menarik dan sesuai kemampuan siswa. Yang keenam, instruksi singkat, jelas, dan berulang. Karena ia mudah terdistraksi dan sulit mengingat instruksi panjang, guru perlu menyampaikan perintah secara singkat, jelas, dan dengan pengulangan yang sabar. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua. Peran orang tua sangat penting karena ia akan memberikan perhatian khusus untuk melanjutkan latihan membaca sederhana di rumah secara konsisten. Yang kedelapan, rujukan ke tenaga ahli. Karena observasi ini masih bersifat awal, sangat dianjurkan untuk merujuk siswa kepada dokter ahli untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan lain yang terjadi. Setelah itu, baru dilanjutkan ke psikolog pendidik untuk evaluasi lanjutan dan program intervensi yang lebih terstruktur. Observasi ini membuat saya mendapat banyak pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, saya belajar bahwa melakukan identifikasi dini sangat penting, karena semakin cepat diketahui, maka akan semakin cepat pula mendapatkan penanganan yang tepat. Yang kedua, saya semakin yakin bahwa kemampuan verbal yang baik bukanlah pertanda anak tidak bermasalah dalam belajar. Siswa merupakan bukti nyata. Ia bisa berbicara dan bergaul dengan baik, tetapi mengalami hambatan serius dalam membaca dan menulis. Ketiga, kata malas atau tidak bisa adalah hal paling bahaya ketika kita memberikan label tersebut kepada anak seperti karena yang mereka butuhkan adalah pemahaman, kesabaran, strategi yang tepat, dan lingkungan yang mendukung. Terakhir, seperti yang kita pelajari pada materi ini, diseleksia bisa dibantu dengan strategi yang benar, dan anak tetap bisa berkembang secara optimal. Kita sebagai calon pendidik adalah bagian terpenting dari harapan itu. Demikian video observasi yang dapat saya sampaikan. Laporan telah saya susun dalam bentuk dokumen tertulis sebagai pelengkap tugas ini. Terima kasih kepada Ibu Mukarramah SPD MPD GR selaku tutor yang telah membimbing kami, kepada pihak SD Impres Tobo 1 yang telah memberikan kami izin untuk melakukan observasi, dan kepada sahabat Universitas Terbuka yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.